Gurami atau Gurame Ophronomus gourami adalah sejenis ikan air tawar 2 yang populer sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di samping itu, gurami juga sering dipelihara dalam akuarium. Selain dikenal dengan nama gurami, ikan ini juga memiliki beberapa sebutan lokal seperti gurami, set, grameh, jewe, kaloi, mai, kalui, meng, ikan kali PLG, dan lain-lain. Ikan yang lebar dan pipih. Panjang tubuh SL. Standard length 42,0-2,1 kali tinggi tubuh. Panjang tubuh total dengan sirip ekor bisa mencapai 1000 mm. Sirip perut dengan jari-jari pertama yang pendek berupa duri dan jari-jari kedua yang lentur panjang serupa cambuk. Rumus sirip punggung dorsal 11-14 jari-jari keras atau duri, dan 12-14 jari-jari lunak, sementara sirip dubur anal 10-11 dan 20-23. 5. Ikan yang muda memiliki moncong yang meruncing, dengan 8-10 pita melintang, belang, di tubuhnya. Jika beranjak dewasa warna-warna ini memudar, dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur. 5. Umumnya ikan gurami memiliki mulut kecil dengan bibir bawah yang sedikit lebih panjang dari bibir atas. Ikan gurami terutama digemari sebagai ikan konsumsi. 2. Dagingnya padat. Durinya besar-besar. Rasanya enak dan gurih. Gurami hampir selalu tersedia di restoran untuk dijadikan pelbagai macam masakan terutama gurami bakar dan gurami asam manis. Ikan ini berharga cukup mahal. Gurami juga disukai sebagai ikan hias akuarium. Gurami semula menyebar di pulau-pulau Sunda Besar, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, tetapi kini telah dipelihara sebagai ikan konsumsi di berbagai negara di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta di Australia. 5. Di alam. Gurami hidup di sungai-sungai, rawa dan kolam, termasuk pula di air payau, namun paling menyukai kolam-kolam dangkal dengan banyak tumbuhan. Sesekali ikan ini muncul ke permukaan untuk bernapas langsung dari udara. 3. Induk gurami. Untuk beberapa waktu lamanya, menjaga dan memelihara anak-anaknya. Telurnya dilekatkan di tetumbuhan air atau ditaruh di sarang yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Gurami terutama adalah pemakan tumbuhan, tetapi mau juga memangsa serangga, ikan lain, dan juga barang-barang yang membusuk di air. 6. Di kolam-kolam. Bagian saja, biasanya berhubungan dengan luas lahan dan kemampuan budidaya. Pembibitan, sunting, dapat dilakukan pada kolam tanah, kolam semen, kolam plastik terpal. Umumnya di kolam tanah dengan beberapa alasan. Induk gurami akan terangsang dan segera memijah pada kolam tanah yang sudah dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3-4 hari. Kolam berukuran 6x20 m2 ditempatkan beberapa pasang induk. Pasangan gurami terdiri atas 3 ekor betina dan 1 ekor jantan. Induk yang baik setelah berusia 3 tahun atau lebih, dengan bobot lebih dari 3 kg ekor. Setiap induk gurami betina dapat menghasilkan 3,000 hingga 10,000 butir telur pada setiap kali bertelur. Jumlah telur berkaitan dengan usia dan jenis spesies induk. Ketinggian air pada kolam antara 80-100 cm. Agar induk gurami dapat dengan leluasa membangun sarang untuk bertelur. Seperti umumnya keluarga family Osphronemidae diarsipkan 2023-03-28 di Wayback Machine, induk gurami akan membangun sarang untuk bertelur. Gurami yang hidup di alam akan membangun sarang menggunakan bahan dari rumput kering sekitar tepi danau, rawa, sungai, lubuk, DCB. Pada budidaya, pembudidaya menyediakan bahan sarang berupa rumput kering, ijuk atau sabut kelapa yang sudah disisir, yang ditaruh pada para-para dari bambu atau bahan lainnya. Umumnya pembudidaya menggunakan ijuk karena mudah didapat. 3-7 hari sejak penempatan induk gurami di dalam kolam, pasangan gurami akan membuat sarang dari bahan yang tersedia. Pada budidaya biasanya menggunakan ijuk. Induk gurami akan mengambil serat-serat ijuk dan menganyam sarang menyerupai sarang burung.
Induk betina akan menempatkan sejumlah telur pada sarang. Induk jantan akan menyemprotkan sperma pada kumpulan telur di dalam sarang. Saat tersebut ditunggu oleh pembudidaya yang akan mengambil sarang dengan hati-hati dan mengeluarkan ribuan telur serta menempatkan pada wadah yang digunakan untuk penetasan, berupa akuarium, kolam, bak semen, bak fiber, ember, baskom. 2 hari sejak penempatan telur di dalam wadah tempat penetasan, telur akan menetas menjadi larva. Proses penetasan untuk seluruh telur yang terbuahi akan berlangsung selama 4-5 hari. Larva sudah mulai bergerak dan berenang, tetapi belum memerlukan makanan, karena larva masih menggendong persediaan bahan makanan berupa kuning telur. Pembudidaya harus menyiapkan pakan setelah larva berusia 10 hari berupa tepung pakan ikan. Cacing sutera Tubivax diarsipkan 20230721 di Wayback Machine. Artemia diarsipkan 20230316 di Wayback Machine. Kutu air, Dapnia, atau lainnya, butuh rujukan. Setelah 20 hari, tampak bentuk gurami kecil dengan ukuran sekitar 1 cm. Dan biasanya pada usia 2 bulan 60 hari ukuran gurami sudah mencapai 5 cm. Ukuran ini sudah siap untuk ditebarkan ke kolam pembesaran. Sebagian pembudidaya pendederan masih melanjutkan budidaya sampai ikan mencapai bobot sekitar 125 gram. Pendederan mulai usia 20 hari hingga 5-6 bulan. Dilakukan di kolam semen, terpal, plastik DLCB. Pada pendederan jarang dilakukan di kolam tanah. Kolam dengan ukuran 4x6 M2 dapat ditebar bibit sebanyak 10,000 ekor. Pakan gurami setelah usia di atas 4 bulan. Pembudidaya memberi pakan hijauan berupa cacahan daun kangkung, daun bira, sente, talas keladi. Cukup sekian perkenalan mengenai bongkar rahasia ikan gurame. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Yanum TV sehingga tidak tertinggal video terbaru dari Yanum TV.